Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Pendeta Jaya Hulu dalam program Renungan Pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu yang telah aku terima di sepanjang malam hari. Aku telah melaluinya dengan penyertaan Tuhan. Dan pagi hari ini aku bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru daripadamu ya Tuhan. Aku bersyukur dan aku memuji kebesaran-Mu. Sebelum aku melakukan segala aktivitasku, kiranya Engkau yang membuka hati dan pikiranku, supaya apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dapat menuntun kehidupanku, supaya hari demi hari aku semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus aku telah berdoa. Amin. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam Matius 13 ayat 11 dan ayat 12. Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Saudara-saudari, apabila kerendahan hati akan membuka pintu bagi kemurahan Tuhan, maka kecongkakan akan menutup pintu terhadap anugerah-Nya. Anugerah adalah kebaikan Tuhan yang sesungguhnya tidak pantas untuk kita alami. Oleh sebab itu, sebaliknya dari menyombongkan diri, kita harus menyambut kemurahan hati Tuhan tersebut dengan rendah hati. Namun bila orang tidak hidup dalam kerendahan hati, maka ia akan beranggapan bahwa semua yang ia capai adalah karena kemampuan dirinya sendiri. Dengan kata lain, ia menganggap bahwa dirinya tidak memerlukan anugerah Tuhan. Alhasil, sikap tersebut akan menutup kesempatan bagi dirinya untuk mengalami anugerah yang telah Allah sediakan bagi dirinya. Pentingnya kerendahan hati ini dikemukakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 13. Di situ ia berkata bahwa para muridnya diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi tidak demikian halnya dengan para pemuka agama Yahudi. Alasannya adalah karena murid-muridnya menyambut Yesus sebagai Sang Mesias di dalam kerendahan hati mereka. Sebagai akibat, mereka diberi anugerah Allah secara berkelimpahan. Sedangkan para pemuka agama Yahudi tidak mempunyai kerendahan hati. Alhasil, kesempatan bagi mereka untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah diambil daripada mereka. Berarti bila kerendahan hati akan membuka pintu bagi kemurahan Tuhan, maka kecongkakan akan menutup pintu tersebut. Perenungan bagi kita. Menurut Anda, sudahkah Anda hidup dalam kerendahan hati? Apa dasar dari pendapat Anda tersebut? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tolonglah diriku agar senantiasa hidup di dalam kerendahan hati, yaitu dengan menyadari akan keterbatasan diriku. Tanpa anugerah-Mu tak mungkin aku dapat menyelamatkan diriku sendiri. Tanpa pertolongan-Mu, tak mungkin aku dapat meraih hari esok yang indah seperti yang Kau rencanakan bagi hidupku. Aku merendahkan diriku di hadapan-Mu dan memohon anugerah-Mu. Tolonglah aku agar dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan mampukan diriku oleh pertolongan Roh-Mu untuk hidup memuliakan Engkau. Tuhan, teguhkanlah imanku agar aku menyadari betapa mulianya rencana-Mu bagi diriku. Anugerah-Mu lebih besar dari semua keterbatasanku, dan rahmat-Mu turun-temurun untuk selama-lamanya. Aku mempercayakan hidupku di sepanjang hari ini ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Tuntunlah diriku agar senantiasa berjalan dalam kebenaran firman-Mu ini, dan berikan kepadaku hati yang taat kepadamu. Jadikanlah diriku berkat bagi banyak orang, berkati orang-orang yang ada di sekitarku, orang tuaku, saudara-saudariku, keluarga besarku. Lindungi mereka, sertai mereka, dan juga bawa mereka semakin mendekat dengan Engkau. Bila kasih karunia Tuhan melimpah di dalam kehidupan keluarga besarku. Dan aku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mengajarkan aku untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus aku telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah mengikuti renungan pagi hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng serta bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati.